Belum juga selesai masalah persekusi ibadah yang terjadi di Tangerang Selatan. Sekarang malah terjadi lagi di Gresik. Kacau, kacau. Salam saudaraku, belum juga kering ya luka yang terjadi di Tangerang Selatan, yaitu persekusi ibadah doa Rosario yang dialami oleh saudara-saudara kita mahasiswa umat Katolik. Sekarang telah terjadi lagi pembubaran ibadah doa, tepatnya di Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Informasi ini sendiri saya temukan dari akun Instagramnya Permadi Aktivis, yang mana dalam keterangannya dia menuliskan, belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI, Perumahan Cerme Indah, Kabupaten Gresik. Kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis nindas ke umat Kristen. Umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah, tapi umat Islam boleh ibadah sholat di rumah. Ini pemahaman Zionis Syariah yang harus kita lawan bersama. Selama pemerintah belum ada etikat baik untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi, kalian umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis Syariah yang melarang kalian ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Lawan Zionis Syariah. Jadi Permadi Aktivis atau yang kita kenal sebagai Abu Janda ya, dia menuliskan caption ini dan langsung aja kita akan lihat videonya seperti apa. Jangan Pak. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cerme Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis Syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis Syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Oke, jadi memang dalam video ini kurang begitu jelas ya kronologinya seperti apa, karena videonya sangat singkat. Dan selebihnya hanya merupakan argumentasi dari Abu Janda, yang mana dia merasakan kekesalan melihat maraknya pembubaran ibadah umat non-muslim yang terjadi di negara ini ya, khususnya di daerah yang merupakan mayoritas muslim. Saya coba memastikan kebenaran berita ini dengan mencoba mencari sumber lain atau berita lain yang mungkin bisa lebih detail kronologinya, dan setelah saya cek di Google, ternyata sudah ada media online yang menuliskan berita ini. Dan langsung aja kita akan simak seperti apa informasinya, agar kita bisa lebih memahami situasi yang sedang terjadi. Berita ini dilansir dari suryamalang.com ya, judulnya dituliskan, viral sekeluarga bubarkan ibadah 30-an orang di Perumahan Cerme Indah Gresik. Aksi pembubaran ibadah Jemaat Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Benowo atau GPIB di Perumahan Cerme Indah, Kecamatan Cerme, Gresik viral di media sosial Instagram. Oh, jadi ternyata teman-teman, mereka ini merupakan jemaat dari GPIB yang tinggal di Perumahan Cerme Indah Gresik ya. Video berdurasi sekitar 1 menit 20 detik itu beredar luas di media sosial, baik Instagram maupun pesan berantai WhatsApp. Peristiwa tersebut terjadi Rabu tanggal 8 bulan 5 2024 sekitar pukul 19.00 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Dan dalam video tersebut terlihat sejumlah orang tiba-tiba mengganggu aktivitas ibadah jemaat GPIB Benowo. Ya, jadi ternyata video aslinya lebih panjang durasinya dari yang kita lihat tadi ya. Di sini diberitakan ada 1 menit 20 detik dan katanya sudah beredar luas di media sosial.
Bagi teman-teman yang punya linknya, tolong infokan di kolom komentar ya, supaya saya bisa lihat videonya secara full. Karena saya sudah cari, tapi saya belum menemukan teman-teman. Saya hanya menemukan video yang ada di akun Instagramnya Abu Janda tadi. Jadi ternyata kejadiannya itu hari Rabu sekitar jam 7 malam, artinya malam sebelum umat Kristen merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, karena tanggal 9-nya kan hari kenaikan. Dan jam 7 malam itu masih jam aman lah ya harusnya ya. Bukan jam malam yang mungkin bisa mengganggu orang lain istirahat gitu ya. Jadi agak membagongkan ya kan. Masih jam 7 malam kok sudah ada orang yang ngamuk-ngamuk bubarin ibadah. Ini nggak benar ini ya. Perseteruan muncul saat pasangan suami istri dan seorang anak laki-laki berteriak-teriak. Situasi tersebut pun mengundang perhatian oleh warga sekitar. Warga lain dan berdatangan, berusaha meredam situasi. Diketahui proses mediasi masih dilakukan untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jemaat gereja berjumlah 30 orang sedang menjalankan ibadah. Tiba-tiba datang satu keluarga meminta agar jemaat menghentikan ibadahnya. Oh, jadi ada sekitar 30 orang jemaat yang menjalankan ibadah di rumah, teman-teman. Lalu kemudian datang satu keluarga, ngamuk-ngamuk, minta ibadahnya dihentikan. Ini saya kasih tahu ya buat kalian umat muslim ya. Ibadah Kristen itu bukan hanya di gereja doang, tapi juga di dalam kekristenan ada yang namanya ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, yang biasanya juga rutin dilakukan di rumah-rumah jemaat. Jadi kalian nggak usah ngamuk-ngamuk lah, kan ibadahnya di rumah sendiri, bukan di fasilitas umum. Ah, katrok ini. Minimal kalian tirulah itu Islah Bahrawi ya, meskipun dia Islam, dia itu malah pernah menawarkan rumahnya kepada mahasiswa Unpam yang ibadah doanya dibubarkan kemarin. Jadi dia tawarkan tuh rumahnya supaya mereka ibadahnya di rumah aja, jangan di tempat katrok kayak di Tangsel itu, teman-teman. Ya, respect lah buat Islah Bahrawi ya. Belum bisa dipastikan akar masalah yang sedang terjadi. Pasalnya, proses peribadatan selama ini berjalan aman dan kondusif. Diketahui pihak keluarga yang keberatan tersebut, rumahnya jauh dari lokasi jemaat. Iya benar, tadi malam sekarang sudah kondusif, ujar Kapolsek Cerme Ibtu Andik Asworo kepada Tribun Jatim. Diketahui proses mediasi tengah berlangsung di tingkat pengurus RW. Lah ternyata pihak keluarga yang protes dan minta ibadahnya dihentikan, itu rumahnya jauh dari lokasi jemaat yang beribadah. Tapi kok malah dia datang ngamuk-ngamuk ya? Ada apa sebenarnya di balik semua peristiwa ini? Saya juga nggak tahu teman-teman ya. Ya kita tunggu aja lah ya kabar selanjutnya. Ya intinya dalam berita ini menginformasikan bahwa proses mediasi sedang berlangsung di tingkat pengurus RW. Tapi dari kejadian ini kita setidaknya semakin melihat ya bagaimana masalah pembubaran orang beribadah atau minoritas beribadah ini sepertinya menjadi masalah yang dibiarkan dan terus berlarut-larut tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah. Saya sendiri nggak ngerti kenapa hal seperti ini terus-menerus dibiarkan dan biasanya baru diproses oleh kepolisian itu kalau beritanya ini menjadi viral, teman-teman. Jadi no viral, no justice gitu ya. Kemana pemerintah kita dalam mengatasi masalah ini? Kenapa nggak ada tindakan konkret sih ya dari mereka ini ya? Apakah mereka ini menganggap bahwa masalah-masalah seperti ini itu bukan masalah penting kali ya? Atau bagaimana? Saya juga nggak tahu ya teman-teman apa yang sedang dipikirkan oleh pemerintahan kita ini sekarang ya. Tapi saya respect lah ya teman-teman dengan Abu Janda yang saban hari dia ini selalu gercep gitu ya, menyuarakan ketidakadilan ya jika ada minoritas yang dipersekusi di dalam ibadah. Padahal si Abu Janda ini bukan beragama Kristen loh, tapi dia selalu gercep menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini dan kita lihat nanti kelanjutan dari berita ini seperti apa. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.